Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak, apa kabar semuanya? Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah. Nah, baiklah sebelum memulai pembelajaran kelasnya tolong dikondisikan ya. Bagi yang melihat sampah tolong dibariskan sampahnya, dibuang ke tong sampah ya. Nah, baiklah. Hari ini kita akan belajar fikih, yaitu materi kita tentang sholat sunat, tentang meraih gelar mahmudah dengan meraih gelar mahmudah dengan amalan sunnah. Nah, sebelum kita masuk pada pembelajaran kita pada hari ini, langkah baiknya kita membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, Ibu akan absen terlebih dahulu. Siapa yang tidak hadir anak-anak? Hadir, Bu. Hadir semua. Hadir semua. Iya. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran, Ibu akan tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah sesudah kita mempelajari tentang salat sunat muakkad, amalan-amalan sunnah. Anak ibu meminta agar anak-anak ibu dapat mengaplikasikan amalan-amalan sunnah ini dalam kehidupan sehari-hari. Salat sunnah, setelah kita melaksanakan ibadah wajib, kita dapat melaksanakan amalan sunnah, itu salat sunnah. Nah, baiklah kita masuk pada pembelajaran kita, itu meraih gelar mahmudah dengan amalan sunnah gitu. Nah, mendengar kata sunnah berarti salat sunnah gitu, amalan-amalan sunnah masuk salat sunnah gitu. Siapa yang dapat menjelaskan apa itu salat sunnah? Ayo, Bu. Nah, silakan Anna. Salat sunnah adalah salat yang dikerjakan sesudah atau sebelum salat fardu. Salat fardu. Nah, benar sekali. Salat sunnah adalah salat yang dikerjakan mengiringi atau sesudah salat fardu, sebelum maupun sesudah salat fardu. Nah, salat sunnah ini bila dikerjakan mendapatkan pahala, bila tidak dikerjakan pun tidak berdosa karena sunnah gitu. Tapi alangkah baiknya untuk menambah amalan ibadah kita sesudah amalan atau setelah salat fardu 5 waktu, alangkah baiknya kita melaksanakan salat sunat ini. Nah, salat sunat ini ada namanya salat sunat muakkad. Nah, salat sunat muakkad ini adalah salat sunat yang sangat ditekankan atau yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW pada masa beliau masih ada dulu gitu. Jadi salat sunat muakkad ini adalah salat sunat yang sangat ditekankan oleh Nabi Muhammad untuk kita sebagai umat muslim, sebagai umatnya untuk melaksanakannya juga gitu. Jadi dianjurkan gitu. Sampai itu kan kita juga mendapatkan pahala setelah melaksanakan salat tersebut. Nah, salat sunat ini ada hadis dari Abdullah bin Umar berkata, dia melihat Rasulullah mengerjakan salat 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat sebelum maghrib, 2 rakaat sesudah isya, dan 2 rakaat sebelum subuh. Nah, anak-anak ibu pasti juga tahu kan salat sunat muakkad ini, yaitu salat 2 rakaat sebelum 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat sesudah salat zuhur, 2 rakaat sesudah salat maghrib, 2 rakaat sesudah salat isya, dan 2 rakaat sebelum salat subuh. Jadi itulah amalan-amalan sunnah penambah amalan-amalan wajib kita. Nah, selanjutnya salat sunnah malam. Anak-anak ibu pernah melaksanakan salat sunnah malam kan? Nah, Bu, sekali. Gak apa-apa, dibiasakan dari sekarang untuk salat sunat malamnya, karena salat sunat malam itu merupakan salat sunat yang paling utama, juga dianjurkan. Ada hadisnya gitu, ada hadis yang mengatakan salat malam itu. Jadi nah, pada salat malam ini pun Nabi Muhammad pun mengajarkan salat malam ini dulu gitu. Salat malam ini disebut dengan salat malam lail.
dan dianjurkan. Nah, di antara keutamaan salat malam ini doa kita dimakbulkan, diberikan kedudukan yang mulia, mendapatkan pahala juga tentunya, dan meraih surga gitu. Jadi ada hadis yang menyebutkan salat malam itu adalah salatnya para penghuni surga. Pernah mendengar? Nah, pernah. Jadi oleh karena itulah kita dianjurkan gitu, diutamakan untuk melaksanakan salat malam gitu, karena salat malam ini benar-benar Allah dari arasy-Nya turun ke bumi untuk kita gitu, untuk menenangkan rintihan kita pada salat malam. Nah, macam-macam salat malam, salat sunat muakkad ini ya ada beberapa buah, yaitu salat sunat tarawih. Salat sunat tarawih ini adalah salat sunat yang dikerjakan pada malam bulan Ramadan. Rakaatnya pun berbeda-beda, ada 2, 4, 8, 11, 23 lagi ya. Nah, pada tiap daerah masing-masing itu berbeda-beda rakaat salatnya gitu. Ada hadis Nabi yang mengatakan sebagian malam pada bulan Ramadan, hendaklah kamu melaksanakan sholat dengan mengharapkan dan ridha Allah. Nah, bagi yang sholat tarawih ini, Allah menjanjikan akan menghapus dosa-dosa kita di masa lampau gitu. Masya Allah sekali gitu, betapa baiknya Allah di saat kita melakukan banyak dosa gitu, Allah memberikan ampunannya yang sebesar-besarnya gitu. Sampai di sini apakah anak-anak ibu paham atau yang mau ditanyakan silakan. Paham. Nah, kita masuk ke selanjutnya, itu salat tahajud. Nah, salat tahajud sama dengan seperti salat malam, itu salat yang dilaksanakan di sepertiga malam terakhir gitu. Salat yang ketika kita sudah ketika kita bangun dari tidur kita di tengah malam, nah kita diutamakan gitu, diutamakan gitu, untuk disuruh gitu, dianjurkan gitu untuk melaksanakan salat tahajud ini, karena khasiatnya luar biasa, sangat-sangat luar biasa sekali gitu. Nah, salat witir. Nah, salat witir ini adalah salat yang dikerjakan pada malam hari, itu penutup salat malam gitu. Biasanya kalau misalnya pada bulan Ramadan setelah salat tarawih, kita pasti melaksanakan salat witir sudah salat tarawih gitu. Tapi ada juga yang tidak melaksanakan salat witir ini gitu, karena salat witir ini hanya bisa dilaksanakan satu kali, dan maksudnya tuh dalam semalam itu kita hanya boleh melakukan satu kali salat witir, jadi tidak boleh 2 kali gitu. Jadi makanya ada yang sebagian melaksanakan salat witir, ada yang sebagian melaksanakan salat witir itu ketika sudah salat tahajud gitu di malam hari gitu. Nah, sampai di sini apakah paham? Paham. Nah, baiklah, kita masuk kepada yang selanjutnya, itu salat sunat idain. Salat sunat idain. Salat sunat idain ini adalah 2 salat yang dilaksanakan pada hari raya bagi umat muslim, yang pelaksananya itu pada waktu duha. Dan hukum melaksanakan salat idain ini adalah sunat muakkad, yang artinya sunnah yang dikuatkan dan senantiasa salat sunat yang dikuatkan gitu, yang dikerjakan oleh Nabi SAW. Nah, macam-macam salat idain ini ada 2, salat Idul Fitri dan salat Idul Adha. Salat Idul Fitri dikerjakan pada tanggal 1 Syawal. Pengerjaannya mulai terbit matahari sampai tenggelamnya matahari. Kalau salat Idul Adha dilaksanakan pada 10 Zulhijjah gitu, sama juga gitu. Nah, jadi itulah salat idain tadi. Yang selanjutnya itu salat tahiyatul masjid. Nah, salat tahiyatul masjid ini kita pernah melaksanakannya tentunya kan, ketika kita pergi ke masjid itu salat tahiyatul masjid. Nah,
ada hadis yang mengatakan secara bahasanya gitu, kalau salat tahiyatul masjid ini sebagai penghormatan ketika kita masuk masjid gitu. Jadi sebelum kita duduk kita dianjurkan untuk salat tahiyatul masjid terlebih dahulu gitu, baru kita melaksanakan salat fardu. Nah, yang selanjutnya salat sunat duha. Salat sunat duha ini dianjurkan juga karena salat ini sebagai pelancar rezeki untuk kita gitu. Jadi Allah menganjurkan kita juga untuk melaksanakan salat duha ini, berbanyak salat sunat ini, beberapa salat sunat ini, salat duha juga termasuk dikerjakan pada jam 7, pada waktunya jam 7 sampai jam 11, atau di saat matahari sudah mulai terasa gitu. Jadi batas waktunya sampai dari jam 7 sampai jam 11 gitu. Tapi pada tiap-tiap daerah berbeda-beda waktunya gitu. Nah, salat duha ini dilaksanakan 2 rakaat, bermacam-macam, ada yang 2 rakaat, ada yang 4 rakaat, ada yang 8 rakaat, ada yang 12 rakaat gitu. Nah, salat duha ini insya Allah mengalirkan rezeki gitu dari salat duha ini kepada kita gitu. Nah, mungkin sekian materi kita pada hari ini. Apakah ada yang mau ditanyakan tentang salat sunat? Ya, Bu. Kalau misalkan salat tahajud, tapi pengennya kan salat tahajud, tapi nggak bisa bangun pas salat tahajud. Kalau itu ada Ibu, kalau itu tidak apa-apa gitu, karena ada hadisnya, cuma Ibu juga lupa hadisnya gitu, yang mana hadisnya tuh di saat kita sudah niat pada malam hari untuk melaksanakan sholat tahajud ini gitu, tapi kita kesiangan gitu, kita tidak terbangun pada waktu yang kita niatkan tadi gitu. Jadi kita tetap mendapatkan pahala dari niat kita tadi gitu. Jadi dari hadis itu ada hadis lain juga gitu, sebagaimana hadisnya tuh Ibu juga lupa hadisnya gitu, tapi Ibu ingat pada waktu malam kita mau tidur, niatkanlah kita untuk terbangun di sepertiga malam untuk salat tahajud gitu. Tapi kalau misalnya kita tidak, kita harus mempunyai niat seperti itu ketika kita tidur gitu. Tapi kalau misalnya kita tidak terbangun untuk tapi kita tidak terbangun gitu untuk melaksanakan salat tahajud gitu, tapi Allah tetap memberikan pahalanya kepada kita gitu. Tidurnya itu menjadi ibadah tidurnya itu menjadi ibadah gitu. Jadi kalau mungkin memang sangat disayangkan gitu ketika kita udah niat sekali sholat tahajud gitu kan, tapi ternyata kita kesiangan gitu kan. Jadi tidak apa-apa gitu, asalkan di malam harinya kita terus berniat gitu, kita niat untuk salat gitu. Kalau meskipun kesiangan gitu, insya Allah ada pahalanya di sisi Allah, yang ada pahalanya gitu. Nah, sampai di sini paham? Nah, sebelum kita menutup pelajaran, Ibu ada ingin memberikan pertanyaan dulu, kecil-kecilan. Siapa yang bisa menjawab akan Ibu kasih bonus nilai. Nah, yang pertama, sholat yang dikerjakan pada waktu bulan Ramadan, sholat apa? Ya, Bu, salat tarawih. Nah, berapa rakaat? Bisa 2, 4, 8, 23. Baiklah, selanjutnya sebutkan macam-macam salat sunat muakkad yang telah kita bahas tadi. Salat sunat muakkad. Salat Apa saja macam-macam salat sunat muakkad yang kita bahas tadi, ada berapa? 6. Berapa tadi? Ada 6 ya? Ya. Nah, apa saja? Silakan. Salat sunat rawatib. Bukan, salat sunat muakkad yang ada 6. Ada 2 rakaat itu. Masih ingat? Masih. 2 rakaat sebelum
zuhur, 2 rakaat sudah zuhur, Ah. 2 rakaat sebelum maghrib. Hah? Sesudah maghrib, Ah. 2 rakaat sesudah isya, Ah. 2 rakaat sebelum subuh. Betul. Nah, itu harus diingat ya, Ya. tidak boleh dilupakan gitu. Jadi kita sebagai umat muslim gitu yang telah diberikan oleh Allah kemudahan gitu, di balik dosa-dosa kita yang begitu banyak gitu, Allah memberikan kita begitu luas ampunannya gitu. Kita dianjurkan kita sholat sunnah gitu. Sholat sunnah yang mungkin bagi kita sepele gitu. Kalau yang sunnah kan sebagian orang tidak masalah kalau tidak dilakukan gitu. Tapi bagi kita umat muslim gitu yang benar-benar menyadari, tentunya kita dari hati kita gitu pasti kita ingin melaksanakan salat sunat tadi gitu untuk menambah amalan kita gitu. Jadi untuk anak-anak ibu harapkan untuk dapat mempraktikkan salat sunat muakkad ini dalam kehidupan yang sehari-hari gitu. Setidaknya 2 rakaat itu paling sedikit gitu. Kalau bisa 4 rakaat alhamdulillah gitu. Tapi kalau karena juga tidak dibebankan, tidak diberatkan seberapa mampunya gitu. Kalau 4 rakaat alhamdulillah, tapi kalau misalnya 2 rakaat tuh sudah cukup, sudah alhamdulillah kalau kita mampu gitu untuk melaksanakannya gitu. Nah, mungkin sekian pembelajaran kita hari ini untuk tugas di rumahnya, bahaslah tentang salat sunat rawatib ini, salat sunat ini, karena begitu masih banyak salat sunat ini gitu. Jadi cari di rumah apa lagi salat sunat yang belum kita bahas hari ini gitu. Jadi kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Mudah-mudahan setiap amalan kita, amalan wajib maupun amalan sunnah diridhoi, diberkahi dan diberi ganjaran pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, mungkin sekian. Apabila ada kata-kata ibu yang tidak pada tempatnya, ibu mohon maaf. Ibu sudahi dengan pembacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.